Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pospelkes Secanggang, Kabupaten Langkat, Mupel, Sumut Aceh. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami Pospelkes Secanggang mencari dana dalam rangka pengadaan motor gereja untuk mendukung proses pelayanan saya di Pospelkes Secanggang. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut Ibu Bapak profil dari Pospelkes Secanggang. Demikianlah Bapak Ibu Saudara profil dari Pospelkes Secanggang. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu, mendukung dan menopang pelayanan kami. Bantuan Ibu Bapak Saudara dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya Pendeta Kamalia Suitela, Pendeta Jemaat yang ditempatkan di GPIB Immanuel Parepare, Bajam, Anugerah Pindrang. Ibu Bapak Saudara, kita bersyukur kita boleh berjumpa dalam morning call di hari ini. Kita akan mengawali aktivitas kita akan berdoa bersama dan juga kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kitab 2 Tawarik pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, tapi hari ini saya akan membacakan dari ayat 4 hingga ayatnya yang ke-11 untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kemurahan, atas kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan ini dengan orang-orang yang kami cintai dan kasihi. Kesehatan dan kekuatan masih Tuhan berikan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Mengawali seluruh aktivitas kami di hari ini, Tuhan tolong berkati kami. Kami akan mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Roh Kudus memampukan kami ketika kami membaca dan merenungkannya. Kami pun juga dimampukan oleh hikmat dan kekuatan Roh Kudus. Kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan beriman kami. Tuhan tolong berkati kami, Tuhan mampukan kami, bersabdalah bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara, saya membaca dari ayat 4 hingga ayat yang ke-11 2 Tawarik pasal 19 yang menyatakan,
Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Bersheba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam dan dari antara para kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikian dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian dan kamu tidak akan bersalah. Dengan ini, imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Sebaja bin Ismail, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan. Sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Demikian bacaan firman Tuhan di saat ini. Terpujilah Kristus. Hosiana. Ibu bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan, belum lama ini ramai film Spider-Man yang tayang di bioskop. Mungkin ada di antara bapak ibu yang sudah pernah menontonnya. Tokoh manusia laba-laba ini sangat digemari di seluruh dunia. Ada satu pelajaran yang menarik dari kisah Spider-Man ini. Dia merasa sebagai manusia super yang punya kekuatan lebih dari manusia biasa, ia juga punya tanggung jawab yang lebih besar. Kisah itu kemudian menunjukkan ketulusan dan kesetiaan Spider-Man sebagai seorang manusia yang super. Kendati tokoh jahat dalam film itu sudah berbuat hal yang tidak baik, Spider-Man dengan tulus mencoba untuk menolong mereka. Bahkan ia tetap setia menyelesaikan tugasnya meski orang yang ia kasihi tewas di tangan sang penjahat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam nats Alkitab di hari ini, di pagi ini, kita melihat Yosafat, Raja Yehuda, ia mengharapkan ketulusan dan kesetiaan dari para hakim yang diangkat. Para hakim ini punya kekuasaan dan tanggung jawab yang sangat besar di tengah bangsa Israel. Mereka ini yang bertanggung jawab memutuskan perkara-perkara hukum yang muncul di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Tugas besar menanti Yosafat sebagai seorang raja yang takut akan Tuhan. Ia berkewajiban untuk memulihkan keimanan dan kesetiaan bangsa Israel kepada Allah. Oleh karena itu, Yosafat merasa bahwa perlu berbagi tugas dan tanggung jawab. Ia membutuhkan bantuan para hakim untuk menyelesaikan perkara-perkara di setiap daerah yang ada di Israel. Dengan bantuan mereka, tentu perkara yang terjadi di tengah orang Israel tidak harus selalu ditangani oleh sang raja.
Namun Yosafat sepenuhnya menyadari akan tanggung jawab seorang hakim atau aparat hukum. Pertanggungjawaban para aparat hukum ini tidak hanya bagi manusia, tetapi yang lebih penting juga bagi Tuhan. Oleh karena itu, kualitas yang dituntut dari seorang hakim haruslah yang terbaik. Selain takut Tuhan, hakim haruslah setia. Hakim haruslah tulus dalam menjalankan tanggung jawabnya. Di balik kekuasaan dan tanggung jawab yang besar sebagai hakim, maka dibutuhkan kesetiaan dan ketulusan. Ibu bapak saudara, kita dapat membayangkan jika seorang hakim atau aparat hukum yang tidak tulus dan setia dalam menjalankan tugasnya, tentu hasil keputusan yang mereka buat tidak dapat adil dan tidak memihak pada kebenaran. Jika ini terjadi, tentu keadaan akan menjadi sangat sulit. Sebagai seorang Kristen, ibu bapak saudara, apakah kita memiliki kekuatan super seperti Spider-Man? Apakah kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar? Jawaban bagi kedua pertanyaan ini adalah ya. Kita punya anugerah keselamatan yang berasal dari Kristus. Keselamatan ini bukan hanya sekedar anugerah. Di baliknya ada tugas dan tanggung jawab untuk Bapak Ibu Saudara dan saya mengerjakan karya keselamatan Allah di tengah kehidupan kita. Kita perlu belajar dari kualitas aparat hukum yang dituntut oleh Yosafat. Tugas dan tanggung jawab sebagai pengikut Kristus tentunya tidak mudah. Kita sudah menerima kasih dan anugerah dari Kristus dengan cuma-cuma. Kita diminta untuk bisa memiliki ketulusan dan kesetiaan dalam tanggung jawab keselamatan itu. Maka di Minggu Prapaskah, Ibu Bapak Saudara dan saya diingatkan, ini merupakan momen bagi kita untuk menyadari kekuatan super yang sudah kita terima melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Sebagai orang yang diselamatkan, kita perlu menunjukkan tanggung jawab Kristus yang kita miliki, yaitu kasih, ketulusan, kesetiaan dalam takut akan Tuhan. Kesetiaan dan ketulusan harus menjadi sebuah hal yang penting. Ibu bapak, saudara dan saya harus memiliki kesetiaan dan ketulusan dalam kehidupan beriman kita, dalam relasi kita dengan Tuhan, dan juga dalam relasi kita dengan sesama. Begitu banyak godaan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Godaan untuk tidak beribadah, godaan untuk tidak mengasihi, godaan untuk tidak melayani, dan seterusnya. Seharusnya godaan itu tidak menjadi masalah karena kita punya kekuatan super yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ibu bapak saudara, awalilah minggu aktivitas kita hari ini dengan menunjukkan kasih, kesetiaan, ketulusan kita di hadapan Tuhan dan juga bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami. Sebagai orang yang Tuhan selamatkan, anugerah keselamatan itu yang sudah Tuhan anugerahkan secara cuma-cuma dalam kehidupan kami, biarlah dalam kehidupan beriman kami mampu untuk bisa menunjukkan kualitas iman kami dengan menunjukkan lewat sikap hidup beriman kami. Kami bisa menunjukkan itu dalam tindakan kasih dan juga dalam tindakan setia dan tulus
baik di hadapan Tuhan maupun juga di hadapan sesama kami dalam relasi kehidupan kami dengan sesama. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan beriman kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan beriman kami. Terpuji-pujilah Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, sebagaimana Tuhan boleh mempercayakan kehidupan bagi kami, Tuhan anugerahkan hari yang baru bagi kami. Oleh karena itu kami percaya dengan sungguh sebagaimana Tuhan memberkati kami di hari yang kemarin, maka di hari ini pun dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita kami akan dimampukan, kami akan ditolong, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan untuk menjalani seluruh aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing di hari ini. Berkenan Tuhan memberkati kami dengan segala tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai opa dan oma, kami juga sebagai pekerja, pengusaha, baik di kantor, di sekolah, di mana saja, di tempat-tempat kerja kami masing-masing. Tuhan tolong berkati kami, agar kami selalu dimampukan damai sejahtera Tuhan serta berkat dari Tuhan senantiasa melingkupi seluruh hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, seluruh kehidupan kami, pergumulan kami masing-masing, Tuhan berkenan memberkati. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, yang berduka tolong Tuhan hiburkanlah mereka, yang sedang bergumul dengan pergumulan baik pribadi, keluarga dan rumah tangga, Tuhan kiranya menguatkan iman dan percaya mereka, teguhkanlah hati dan iman mereka Tuhan, berikan mereka kesabaran agar bersama dengan Tuhan mereka akan menemukan jalan keluar yang terbaik, dan kami pun percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami juga mau menyerahkan seluruh bangsa dan negara kami, kota di mana kami tinggal. Tuhan tolong berkati pemerintah yang ada, baik di pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah sekalipun. Mereka diberikan kekuatan kesehatan yang baik. Tuhan berkati mereka agar mereka dimampukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan adil dan benar, jujur di hadapan Tuhan yang adalah Allah yang telah mempercayakan tanggung jawab ini bagi mereka. Terima kasih Bapa, gereja-gereja yang ada di tengah-tengah dunia, khususnya GPIB, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dalam tugas dan tanggung jawab baik di tingkat sinodal, mupal maupun di tingkat-tingkat lokal, jemaat-jemaat lokal sekalipun. Berkenan Tuhan memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayan, sebagai anggota jemaat. Kami mampu sehati sepikir bergandeng tangan untuk mewujudkan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah gereja di mana Tuhan hadirkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Seluruh kehidupan kami, bangsa dan negara, gereja, orang-orang yang kami cintai dan kasihi dimanapun saja mereka berada, Tuhan berkati. Mengawali seluruh aktivitas ini, di hari ini kami menaikkan syukur dan permohonan kami ini di hadapan Tuhan. Ini syukur dan permohonan kami Tuhan, dengarlah setiap permohonan hati kami dan ungkapan syukur yang kami naikkan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berkenan Tuhan mendengar, Tuhan memperbaharui seluruh kehidupan kami. Terpuji-pujilah ya Tuhan Allah, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Ibu bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikian morning call kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas untuk kita sekalian, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pospelkes Janggang, Kabupaten Langkat, Mupel, Sumut Aceh. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami Pospelkes Janggang mencari dana dalam rangka pengadaan motor gereja untuk mendukung proses pelayanan saya di Pospelkes Janggang. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut Ibu Bapak profil dari Pospelkes Janggang.
Demikianlah Bapak Ibu Saudara profil dari Pospelkes Secanggang. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu, mendukung, dan menopang pelayanan kami. Bantuan Ibu Bapak Saudara dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.